Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mamang Guru. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tips dan trik tentang persiapan ujian sidang karya tulis ilmiah. Nah, ujian sidang ini biasanya kelas 12 ya, kelas semester akhir, menjelang ujian akhir semester, ujian sekolah ya, biasanya ujian sekolah. Yang pertama, kuasai benang merah penelitian. Jadi, pastikan kamu bisa menjelaskan alasan memilih jurnal tersebut. Nah, ini biasanya ditanyakan, bukan biasanya kemungkinan itu akan ditanyakan oleh tim penguji ya. Alasan kenapa siswa memilih jurnal tersebut. Nah, alasan ini bukan alasan personal ya, bukan alasan personal, bukan alasan pribadi. Karena ini karena tulis ilmiah gitu ya, saintis. Nah, berarti alasannya alasan memang akademis ya, yang kaitannya dengan jurnal tersebut. Jadi kalau alasan pribadi itu kan misalkan karena saya karena lebih mudah, lebih gampang, atau misalkan alasan karena teman-teman juga memilih ini gitu. Jangan, itu kan alasan pribadi, alasan personal. Jadi alasan itu adalah harus alasannya yang memang ada kaitannya dengan jurnal tersebut. Misalkan karena manfaatnya baik gitu ya, bagus buat apa? Misalkan pendidikan ya, tingkat kualitas pendidikan, atau misalkan alasannya itu kan misalkan kalau topiknya itu tentang kemiskinan misalnya bisa mengurangi kemiskinan di daerah saya gitu ya, atau bisa mempengaruhi apa sebagai dasar bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan itu alasan-alasan seperti itu ya, alasan ada kaitannya dengan jurnal tersebut. Kemudian pahami kaitan antara rumusan masalah dengan hasil dan pembahasan. Jadi penguji biasanya mengecek apakah jawaban di hasil sudah menjawab masalah di awal. Nah, ini kan penelitian ya. Karya tulis ilmiah itu adalah penelitian. Jadi yang artinya penelitian itu berangkat dari sebuah permasalahan. Nah, permasalahan di awal itu nanti akan diselesaikan oleh solusi di akhir gitu ya. Sederhananya seperti itu. Jadi penelitian itu berangkat dari suatu masalah yang melatar belakangi, kemudian nanti ditawarkanlah solusi di akhir gitu ya. Gitu ya. Yang kedua, tekankan pada analisis SDGs. Nah, jadi karena topikmu adalah SDGs, jadi ini adalah jualan namamu ya. Maksudnya apa jualan tuh? Ketika kita menjual barang, kita harus mengetahui secara keseluruhannya barang tersebut untuk kita jual kepada calon penjual. Jadi artinya apa? Kita harus bisa menguasai benar-benar ya. Jadi makanya itu kenapa kita harus bisa harus membaca dari awal sampai akhir itu mungkin bisa berkali-kali gitu ya, agar kita bisa menguasai secara keseluruhan. Selanjutnya hafalkan indikator spesifik SDGs yang kamu angkat. Ini tentu ya. Jadi kita harus tahu ini SDGs-nya apa gitu ya. Jadi jangan sampai kita baca jurnal, nguasai jurnal, tapi ternyata lupa lagi atau tidak tahu ya apa indikator SDGs-nya. Gitu. Kemudian selanjutnya siapkan argumen tentang bagaimana hasil penelitian di dalam jurnal bisa memberikan solusi nyata bagi permasalahan yang melatar belakangnya jurnal. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, karena slide sebelumnya, kita harus menyiapkan ya argumen. Ternyata penelitian ini itu bisa menjadi solusi nyata itu ya bagi permasalahan yang melatar belakangi jurnal tersebut. Sekali lagi, yang namanya penelitian itu ada latar belakang yang masalah yang melatar belakangi jurnal ini dibuat. Nah, kemudian nanti di akhir itu adalah eh, alternatif solusi ataupun solusi terbaik ya untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah ini ya. Jadi siapkan argumennya. Selanjutnya teknik visual slide dan scannable. Pertama wajib mencantumkan identitas ya dan sampai lupa ya. Jadi wajib identitas kamu nama kelas gitu ya. Dia namanya pembimbingnya siapa gitu. Menunjukkan kedisiplinan. Kemudian selanjutnya gunakan poin. Jadi bukan paragraf. Slide seperti metode penelitian ataupun manfaat sebaiknya berisi poin-poin penting saja agar penguji lebih fokus mendengarkan penjelasanmu daripada membaca slide yang penuh teks. Jadi jangan sampai plak aja di copy paste dari jurnal slide gitu ya. Itu udah membuat banyak, grupnya kecil-kecil gitu ya.
Jadi si penguji pun udah malas aja lihatnya tuh karena banyak renyek gitu ya kalau ketemu Zoom. Jadi sebaiknya berisi poin-poin penting saja ya. Jadi agar penguji itu lebih fokus dan eh, mampu mencerna dan memahami gitunya garis besarnya kalau kita buat poin. Selanjutnya latihan teknis, time management. Eh, kita perhatikan dulu jumlah slide yang dibuat berapa ya. Dibagi waktu yang nanti ditentukan oleh pihak sekolah berapa menit durasinya. Dibagi aja eh, dengan slide tersebut hasilnya jadi berapa menit. Kita harus apa? Kita apa mengontrol atau memanage waktu tersebut itu jangan sampai waktunya cepat atau terlalu lama. Jadi jangan sampai juga ketika waktu habis tapi belum selesai menjelaskannya ataupun misalkan eh, sudah selesai menjelaskan semua slide tapi waktu masih lama gitu. Itu tidak jadi masalah sebenarnya. Mungkin nanti si penguji akan banyak bertanya gitu ya. Jadi time management ya, siapkan, hitung dulu durasi waktu yang ditentukan sekolah, bagi jumlah slide, nah, itu yang harus dipersiapkan. Kemudian body language ya, jadi berdiri tegak, melakukan kontak mata, jangan hanya membaca slide. Itu sekali lagi kuasai materinya, jadi jangan sampai kita fokus kepada slide-nya saja. 5. Persiapan fisik dan penampilan. Jadi sidang karantina atau acara formal ya. Ini ujian, maka penampilan adalah impresi pertama. Nanti ini disesuaikan saja dengan instruksi dari pihak sekolah harus dress code-nya seperti apa itu ikuti aja. Nah, tapi yang jelas rapih ya. Jadi penampilan rapih, insya Allah paparan juga nanti rapih ya. Kemudian posisi berdiri, jadi saat presentasi jangan menghalangi layar proyektor. Jadi ketika nanti menjelaskan, pastikan berdiri ya. Tapi jangan sampai kita menghalangi layar proyektor, layar slide-nya. Kenapa? Karena nanti penguji tidak bisa melihat ya materi presentasimu. Jadi berdirilah di samping layar. Penguji bisa melihatmu sekaligus materi presentasimu. 6. Teknik berbicara, public speaking. Mata ya. Jadi jangan nunduk atau terus-terusan baca teks di slide ya. Tetap menguji secara bergantian apabila pengujinya mungkin lebih dari satu ya, agar mereka merasa terlibat dalam komunikasimu. Nah ini kan artinya ujian ini interaksi atau komunikasi dua arah ya nantinya. Mungkin ada yang memaparkan dan nanti penguji bertanya gitu ya. Jadi usahakan ada kontak dengan penguji minimal berupa apa kontak mata gitu ya. Jadi jangan nunduk terus ya atau baca terus ke layar. Intonasi dan kecepatan. Jadi bicara jangan terlalu cepat ya. Gunakan jeda saat berpindah dari satu poin ke poin berikutnya untuk memberi waktu penguji mencerna informasi. Jadi jangan rusuhan. Kenapa? Jadi ketika kalian berbicara terlalu cepat, ya rusuh gitu, jar waktu. Tapi si penguji itu tidak bisa mencerna informasi yang kamu sampaikan karena terlalu cepat. Jadi diatur aja intonasi dan kecepatannya. Gitu. Kemudian salam pembuka dan penutup. Jadi awal dengan salam gitu ya. Assalamualaikum gitu ya. Kemudian bisa dengan ucapan terima kasih gitu ya ke pembimbing, ke teman-teman dan sebagainya lah. Kemudian kesediaan untuk menerima saran. Jadi sampaikan juga bahwa kita menerima saran dari hasil studi komparasi ini gitu. Masalah dari si penguji. 7. Latihan simulasi. Cobalah presentasi di depan cermin atau teman kelas. Mungkin 2 atau 3 hari sebelumnya harus intens ya. Latihan di depan cermin. Jadi ngomong sorangan lah gitu, ngomong sendiri gitu. Itu apa untuk melatih ya, melatih jangan sampai kita gugup dan grogi gitu. Atau juga bisa dengan gantian dengan teman sekelas. Jadi minta mereka memberikan pertanyaan. Jadi pura-puranya ketika lagi sidang. Jadi sekolah simulasi ya, sering-sering gitu. Itu berguna untuk apa? Sama terbiasa juga berpikir cepat.
Apalagi mungkin nanti beda lagi antara kalian latihan dengan teman dengan nanti realnya di lapangan ketika ujian sidang. Tapi walaupun begitu, karena kita sudah dilatih, sudah dicoba berkali-kali, itu kan terbiasa minimal, kan terbiasa dengan kalian menyampaikan materi dan karena sering juga materi akan lebih sering ya, karena sering diucapkan, itu sering dilatih. Materi juga kalau berkali-kali wah udah paham, berarti paham lah gitu apa yang ingin disampaikan. Itu mungkin semoga bisa membantu tips dan trik untuk kesiapan di ujian sidang KTI ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.